Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa lagi dengan acara Cahaya Ramadan yang diselenggarakan oleh Aswaja NU Center PCN Bangil dengan tema Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Untuk pembicara kita kali ini adalah Gus Rafiq Ajhuri. Beliau sebagaimana kita ketahui telah malang melintang. Beliau dari riwayat pendidikannya, beliau termasuk pernah menjadi santri Lirboyo hingga menjadi mustahik. Sebagaimana riwayat pendidikan beliau termasuk sekarang ini menjadi pengurus Aswaja NU Center PCN Bangil dan juga LBM mulai dari MBC NU Bangil hingga PCNU Bangil. Mungkin langsung kita mulai tema pembahasan malam ini. Yang pertama untuk nuzul Quran. Bagaimana kira-kira makna dari nuzul Quran sendiri? Sedangkan nuzul Quran, tahu saya ada beberapa ayat, ada 2 kalau di surat Lailatul Qadar dijelaskan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus juga surat Ad-Dukhan ayat 3. Nah, sebenarnya bagaimana kira-kira makna nuzul Quran menurut para ulama itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Terima kasih atas waktunya. Tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Pertama, nuzulul Quran mengacu pada makna yang terpatri dalam benak sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu nuzulul Quran berarti diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Karena ketika ada satu ungkapan peringatan nuzulul Quran, maka pasti asosiasinya adalah ke tanggal 17 Ramadan. Sementara ada narasi bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, sebagaimana dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dan kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu dianjurkan kita untuk mencarinya di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini seolah-olah terjadi ta'arud, terjadi kontradiksi antara nuzulul Quran yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan dengan turunnya Al-Quran, yaitu pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ini bagaimana cara untuk mengkompromikan. Nah, pertama perlu dipahami bahwa menurut mayoritas ulama tentang bagaimana proses Al-Quran itu turun, itu ada 2 proses, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya, tepatnya ke satu tempat min Sama'id Dunya yang disebut dengan Baitul Izzah, yang mana Al-Quran proses yang pertama ini turun daf'atan wahidatan, secara sekaligus, jadi langsung turun. Nah, ini yang dimaksud dengan dalam surat yang dimaksud dalam surat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah min Sama'id Dunya secara sekaligus, ya. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar.
ini yang disinggung oleh 3 ayat sebenarnya. Pertama, ayat dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi ulama sepakat bahwa Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Turunnya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar dan ada dalam tadi surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi 3 ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an turun, ya. Ada hadisnya juga dari sahabat Anas yang mengatakan bahwa Al-Qur'an turun daf'atan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah min sama'id dunya. Itu yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an, yaitu proses yang pertama, dia turun dari lauhul mahfuz ke baitul izzah ke sama'id dunya. Nah, baru setelah itu Al-Qur'an turun secara bertahap, ya, secara berangsur-angsur. Dan yang pertama kali turun sebagaimana kita kenal, jadi sebenarnya dalam masalah nuzulul Quran atau yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran, ini banyak sekali pendapat para ulama, ya, banyak sekali. Cuma yang mu'tamad, yang masyhur, yang rojih adalah yang kita kenal selama ini. Nah, untuk turunnya pertama kali ayat yang Al-Quran itu sudah turun di Baitul Izzah, kemudian secara bertahap diwahyukan kepada Nabi, itu ayat yang pertama turun adalah ayat dari surat Al-Alaq, 6 ayat dari surat Al-Alaq, yaitu ketika Nabi berada di Gua Hira. Nah, itulah yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Kenapa tanggal 17 Ramadan? Ini tidak lain karena penafsiran dari ayat, kalau tidak salah di surat Al-Anfal, ada ayat yang berbunyi, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaitu apa yang kami turunkan, ya, pada Nabi Muhammad, pada hamba kami, yaitu pada hari Furqan, yakni pada hari bertemunya 2 pasukan. Nah, ternyata para ahli sejarah, ya, ahli tarikh diantaranya Mahmud Basha mengatakan bahwa hari Yaumal Taqal Jam'an adalah hari ketika terjadi perang Badar, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, dari sinilah, ya, nuzul Quran dalam arti peringatan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan itu diambil dari turunnya Al-Quran tahap kedua, yakni ketika dia sudah berada di langit dunia atau di Baitul Izzah, kemudian turun secara bertahap kepada Nabi, dan yang pertama kali turun itu adalah ayat pertama tadi, 6 ayat dari Al-Alaq, itu yang terjadi pada 17 Ramadan. Yang turun pada malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran daf'atan wahidatan dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya. Jadi narasi nuzulul Quran 17 Ramadan dengan turunnya Quran pada malam Lailatul Qadar itu tidak bertentangan. Jadi kesimpulannya, untuk Lailatul Qadar di mana ayat Al-Qur'an turun itu adalah turun daf'atan wahidatan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Adapun 17 Ramadan itu adalah turun atau diwahyukannya ke Nabi setelah turun dari Lauh Mahfuz berada di sama'id dunya. Jadi begitu tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, untuk Lailatul Qadar sendiri, ya, pembahasannya nanti ada hadis yang mengatakan kita bagaimana cara mencari Lailatul Qadar. Yang jelas Lailatul Qadar itu juga turunnya Al-Quran, dan 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran, yakni ketika dia sudah berada di sama'id dunya dan diwahyukan ke Nabi. Itu yang pertama, itu diambil dari yang 17 Ramadan tadi. Nah, setelah nuzul Quran ini jadi seakan-akan kenapa kok Al-Quran ini dari Baitul Izzah tadi, dari Baitul Izzah itu kenapa turunnya kok sampai berpuluh-puluh tahun dari Baitul Izzah ke Nabi? Ya, karena memang Al-Quran itu pertama saya urutkan begini. Kenapa Al-Quran itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan Fatan Wahidatan? Itu tidak lain untuk mengagungkan Al-Quran itu sendiri, supaya penduduk langit, gitu ya, ikut menyaksikan betapa agungnya apa yang akan diwahyukan kepada Nabi itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kenapa secara bertahap? Karena memang Al-Quran itu turun dalam rangka menjawab persoalan mengiringi dakwah Nabi kurang lebih selama 23 tahun. Itu makna Al-Quran turun secara bertahap. Jadi menjawab permasalahan sosial, menjawab permasalahan yang menyangkut apa yang memang dihadapi Nabi dan masyarakat sekitar. Jadi itu makna secara bertahap.
Terus yang selanjutnya yakni makna mukjizat Al-Quran. Bagaimana kita ketahui sendiri kalau kita bandingkan mukjizat para nabi, kita ketahui mukjizat Nabi Ibrahim salah satunya tidak bisa dibakar oleh api. Terus mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan, ya, dan bisa mengalahkan pasukan sihir, tukang sihir. Terus juga mukjizat Nabi Isa, kalau kita ketahui beliau bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dan lain-lain. Tapi kalau kita baca di sejarah, itu kenapa? Kira-kira mukjizat Nabi Muhammad, salah satu mukjizat teragungnya itu membaca Al-Quran. Sebenarnya makna mukjizat yang sebenarnya itu bagaimana? Ya, gitu ya. Jadi memang Al-Quran itu adalah kitab yang agung ya. Bahkan karena Al-Quran yang agung, nilai Ramadan begitu istimewa ya. Ramadan itu terangkat keagungannya ya karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Karena Al-Quran adalah mukjizat yang utama dari Nabi. Kalau ditanya mengapa terkesan mukjizat Nabi itu sesuatu yang ya secara sepintas ya kurang wah gitu ya dibanding apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Tadi disebutkan Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, Nabi Musa tongkat berubah menjadi ular, membelah lautan dan sebagainya. Sebenarnya untuk mukjizat yang sifatnya fisik dan indrawi Nabi kita punya ya. Dan banyak sekali. Misalnya Nabi bisa dari jari-jarinya mengeluarkan air, makanan atau minuman yang sedikit berubah menjadi banyak dan seterusnya. Jadi sangat banyak mukjizat yang secara hissi tadi atau yang sifatnya sama seperti nabi-nabi yang tadi disebutkan. Tapi yang utama adalah Al-Quran. Mengapa? Karena mukjizat itu sebenarnya secara lughat itu dari kata ajaza yujizu ijaza. Ijaz. Jadi adalah mukjiz, sesuatu yang melemahkan. Kaitannya dengan Al-Quran atau dengan mukjizat para nabi adalah melemahkan musuh. Musuh maksudnya adalah orang-orang yang menentang risalah Rasul. Makanya setiap mukjizat para nabi itu pasti disesuaikan dengan keahlian kaumnya atau bangsanya. Kenapa Nabi Isa mukjizatnya dapat menyembuhkan orang buta, bahkan dapat menghidupkan orang yang mati biiznillah, karena memang kaumnya, keahlian bangsanya waktu itu adalah dalam masalah pengobatan. Mengapa Nabi Musa? Karena keahlian kaumnya dalam ilmu-ilmu seperti itu, ilmu sihir, ilmu hitam dan sebagainya. Kenapa Nabi Soleh misalnya? Onta yang muncul dari batu, onta sungguhan, karena kaumnya bangsanya memang ahli dalam hal arsitek atau pahat memahat gitu ya. Sehingga keahlian yang dimiliki bangsanya akan dimentahkan ya dengan keahlian atau dengan mukjizat yang dibawa oleh para rasul, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang menentang untuk ingkar kepada risalah yang disampaikan para rasul tersebut. Nah, Nabi kita Muhammad SAW kita tahu pertama bahwa keahlian masyarakatnya adalah dalam hal yang berhubungan dengan syair, ungkapan-ungkapan indah, dan Al-Quran lebih indah dari apa yang biasa mereka lakukan. Syair mengubah kata, mengubah kalimat. Al-Quran ada di atas itu dan ini sudah diakui. Bahkan Sayyidina Umar istilahnya masuk Islam itu ada sebabnya, diantaranya karena kekaguman beliau akan Al-Quran yang selalu didengar dari saudaranya. Ya, bahkan ada salah seorang gembongnya orang kafir itu yang tidak bisa menolak keindahan Al-Quran, namun karena hasutnya tetap tidak beriman, namun diam-diam curi-curi pendengaran untuk mendengar bacaan Al-Quran. Itu dari segi bahasanya. Mengapa Al-Quran? Pertama karena itu. Terus kedua, mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu tidak terkait atau tidak terbatas pada waktu tertentu dan bangsa tertentu. Mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya itu secara fisik. Dan ketika waktu sudah berjalan, masa itu sudah lewat, mukjizat itu tidak bisa kita lihat. Ya, tidak bisa kita lihat.
Mengapa tidak bisa kita lihat? Ya karena sudah tidak ada. Tongkat Nabi Musa tidak ada. Kita tidak bisa bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang buta. Kita tidak bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim dibakar tanpa cedera, tanpa mengalami apa istilahnya lecet sedikit pun. Kita juga tidak bisa melihat bagaimana bentuk onta Nabi Soleh. Mengapa? Karena risalah Rasul sebelumnya terbatas pada bangsa itu saja dan waktu itu saja. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lintas waktu, lintas zaman dan lintas bangsa bahkan ila yaumil qiyamah. Dan Al-Quran itu masih relevan dan masih menantang orang-orang yang mengingkar untuk membuat semisal Al-Quran. Jadi tantangannya itu itu sampai sekarang masih terbuka bagi siapa saja yang mengingkarinya. Mukjizat Al-Quran sampai sekarang masih berlaku. Dari segi bahasa tidak ada yang menandingi sampai saat ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalau masih bimbang, datangkanlah satu surat semisal yang ada dalam Al-Quran. Namun sampai sekarang tidak bisa. Bahkan ada yang mencoba mengubah gitu ya, sehingga ada orang yang gitu loh, mau mengubah, meniru surat Al-Fil ya. Tapi ungkapannya itu pakai apa itu? Bukan Al-Fil. Al-Fil Malfil itu. Al-Fil Malfil ya, ingin. Tapi ada kekeliruan dalam bahasanya, karena misalnya ma'adroka itu kalau dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang dahsyat, spektakuler, yang di luar jangkauan indrawi manusia, di luar batas kemampuan manusia. Tapi kenapa kok digunakan pada sesuatu yang jelas-jelas semua orang mengetahuinya, yaitu pada seekor gajah itu. Jadi kebahasaannya, belum lagi sisi ilmiahnya dan pemberitaan hal-hal yang gaib yang baru terbukti, baru bisa disaksikan di masa-masa ini. Kita tahu misalnya penemuan jasad Fir'aun itu pada tahun 1800 sekian Masehi ya. Al-Quran 14 abad sebelumnya sudah menjelaskan. Misalnya dalam surat Yunus, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu sudah dijelaskan bahwa nanti pada hari ini kau itu selamat. Agar supaya badanmu ini, jasadmu ini menjadi ayat atau tanda kekuasaan Allah bagi generasi setelah engkau. Dan ternyata 1800 baru ketemu. Itu konon si penemunya itu kaget ya melihat ada Al-Quran yang sudah memfirmankan sebelumnya dan menjadi sebab dia masuk Islam. Belum lagi sisi-sisi yang lain yang tidak bisa diungkapkan nilainya. Yang jelas mukjizat Al-Quran berlaku sepanjang masa. Mengapa Al-Quran yang dipilih? Al-Quran kalau kita istilahnya kita adu dengan apa yang lagi ngetren saat ini, itu Al-Quran tidak kalah ya. Artinya Al-Quran itu masih relevan, masih bisa masuk ke seluruh lapisan masyarakat melalui media apapun. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita pembahasan tentang Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana kita ketahui sendiri, Lailatul Qadar sendiri itu setiap tahun atau bahkan itu masih menjadi perselisihan. Betul. Kali kita setelah melewati bulan Ramadan, pasti ada yang bilang, oh sekarang Lailatul Qadarnya kemarin tanggal 29, oh ada lagi tanggal 25, ada lagi 21, ada lagi tanggal 17 dan lain-lain. Sebenarnya gitu. Untuk sejarah Lailatul Qadar sendiri itu bagaimana? Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah ya, jadi sejarah itu ya berawal dari apa yang disebutkan dalam ayat tadi, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam atau yang disebut dengan nama Lailatul Qadar, itu yang secara sharih disebutkan dalam Al-Quran. Namun latar belakangnya sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Nabi itu pernah mendapatkan cerita ya dari malaikat Jibril tentang seorang di zamannya nabi-nabi terdahulu dari kalangan Bani Israel. Orang itu selama masa 80 tahun berjihad fisabilillah. Betapa besarnya pahalanya fisabilillah. Bahkan selama 80 tahun tak terhitung pahalanya. Karena memang
umur umat terdahulu itu panjang-panjang ya. Akhirnya Nabi memohon, Nabi ingin ya agar umat Nabi yang pendek ini yang untuk umur 80 itu mungkin hanya beberapa, artinya ya tidak banyak lah ya, mendapatkan keistimewaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Sehingga Allah menganugerahkan Lailatul Qadar yang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu sekitar 80 tahun berapa bulan gitu ya. Nah, inilah anugerah dari Allah untuk umat Nabi. Sehingga walaupun umurnya tidak sampai 80 tahun, tapi setiap tahun ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau kita lihat sejarah atau latar belakang mengapa akhirnya umat Islam mendapatkan keistimewaan berupa Lailatul Qadar. Lantas seandainya ya, ini masalah 1000 bulan tadi, 1000 bulan. Jadi rata-rata umur umat Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam hadis, akmar ummati ma baina sittin. Umur umatku yaitu sekitar antara 60. Ya. Nah, seandainya ada seseorang mungkin setelah mencapai umur balik, dia rajin beribadah sampai suatu ketika dalam bulan Ramadan itu dia ditakdirkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, terus untuk tahun-tahun berikutnya sampai mungkin umurnya 60 tahun. Jadi apakah mungkin Lailatul Qadar sendiri itu bisa didapatkan lebih dari satu kali atau bahkan sampai tiap tahun seseorang itu didapat? Lailatul Qadar itu adalah anugerah setiap tahun. Jadi setiap tahun ada Lailatul Qadar. Bahkan ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Hadisnya jelas, ila yaumil qiyamah. Jadi mungkin setiap tahun umat Islam berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya sebenarnya Lailatul Qadar ini petunjuk dari Nabi adalah asrul awakhir ya. Asrul awakhir, tapi Nabi tidak menentukan. Cuma istilahnya ijtihad para ulama ya, mungkin mengkomparasikan antara satu hadis-hadis yang lain. Itu ada yang menentukan arjaha adalah Lailatul Witri, ada yang mengatakan pokoknya yang ganjil-ganjil, ada yang mengatakan langsung memvonis 21, 23, 27 dan seterusnya ya. Ada yang mengatakan tidak mesti setiap tahun berubah-ubah, enggak mesti 21, enggak mesti 23, enggak mesti 27. Bahkan Imam Ghazali dan imam-imam yang lain itu memberikan rumusnya. Kalau mengacu rumus Imam Ghazali, kalau melihat awal masuknya puasa, karena awal kita kemarin adalah Jumat, kalau menurut rumusnya Imam Ghazali adalah pada tanggal atau pada malam 27. Namun para ulama juga punya rumus-rumus yang lain berdasarkan apa istilahnya ya, pengalaman spiritual tentunya dari beliau-beliau itu. Yang jelas Nabi menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Di potensi seseorang itu ya, mungkin dalam sekali hidup itu bisa mungkin sampai puluhan tahun mendapat Lailatul Qadar. Jadi kemungkinan pahala ibadah itu bisa sampai ribuan tahun, bisa sampai ribuan tahun. Ya. Makanya kalau dalam Fathul Mu'in itu ada satu anjuran untuk 3 ibadah ini diperbanyak di malam Ashrul Awakhir, yaitu i'tikaf, sedekah dan tilawatul Quran. Mengapa? Agar kita mendapatkan fadilah bertepatan dengan datangnya Lailatul Qadar. Nah, ibadah apapun itu, tapi dalam Fathul Mu'in itu ditegaskan yaitu sedekah, i'tikaf dan membaca Al-Qur'an. Bahkan ada satu keterangan ya, ada hadisnya memang man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Jadi man qama Lailatul Qadri. Nah, komanya itu seperti apa? Kita menghidupkan. Ada yang mengatakan ya harus semuanya. Jadi ahya Lailatul Qadar itu ahya semuanya. Ada yang mengatakan pokoknya aktsarul lail, mu'zamul lail. Bahkan ada yang ringan, pokoknya setiap Ramadan atau selama bulan Ramadan berjamaah maghrib, isyaknya atau plus tarawihnya, maka pasti orang itu mengambil hadzin wafir min Lailatul Qadar. Jadi betapa istimewanya kita sebenarnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lantas jadi itu nilai minimal ya.
Jadi minimalnya tadi bisa ahya Lailatul Qadar. Iya. Jadi melakukan sholat maghrib, isya berjamaah, dia pasti mendapatkan bagian yang sempurna dari Lailatul Qadar. Itu minimal. Itu berakhirnya Lailatul Qadar sampai akhirnya ya. Yeah. Kalau dalam ayat itu Lailatul Qadri salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang namanya malam berarti kan terbit fajar maka sudah selesai ya. Tapi para ulama mengatakan begini, tidak hanya malamnya, paginya itu punya fadilah yang sama. Karena paginya juga ada anjuran kita untuk memperbanyak ibadah di pagi itu. Makanya para ulama itu punya satu tanda-tanda. Memang ada hadis yang diambil dari satu hadis ya, bahwa tanda-tanda malamnya itu Lailatul Qadar adalah keesokan harinya, paginya, ketika matahari terbit itu tanpa syu'a, tanpa sorot. Ketika terbit tuh ya, bukan ketika sudah ada di atas. Kalau di atas sudah panas, tapi ketika terbit tidak ada syu'a. Dan tenang, rasanya itu ya enak pada hari itu ya. Itu mungkin hanya orang-orang tertentu ya yang punya kepekaan spiritual yang bisa merasakan. Nah, mengapa ada tanda-tanda itu? Agar siang hari atau pagi harinya itu tidak disia-siakan, karena fadilahnya itu ya walaupun bukan malam Lailatul Qadar, tapi ada anjuran untuk juga mengisinya dengan ibadah. Jadi itu yang kadang kita lalai karena mungkin malamnya sudah mungkin diforsil, akhirnya siangnya itu pagi harinya berlalu tanpa ada kegiatan ibadah atau kegiatan yang bernilai keutamaan. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena juga hari setelah malam Lailatul Qadar juga punya fadilah yang cukup bagus. Terus untuk selanjutnya bagaimana tiap malam atau tiap mengisi bulan Ramadan itu biasanya kan diisi dengan membaca Al-Quran gitu ya. Untuk pahala membaca Al-Quran sendiri itu apakah ada bedanya ketika seseorang membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan atau dalam keadaan sholat atau bagaimana? Apakah itu ada bedanya jelas atau bagaimana? Jadi memang membaca Al-Quran itu satu faedah yang keutamaan yang pahalanya sangat besar ya. Bahkan satu huruf itu bernilai kebaikan. Satu huruf itu bukan alif lam mim tapi per hurufnya. Nah, bagaimana kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan yang memang bulan bulan pahala, bulan di mana Allah melipat gandakan pahala, tentu akan sangat sangat banyak fadilahnya. Memang ada waktu-waktu tertentu, misalnya para ulama memberikan waktu yang utama dalam membaca Al-Quran adalah fis sahar, ada fis sholat, jadi ketika sholat membaca Al-Quran itu yang utama digunakan untuk membaca Al-Quran, ba'da subuh dan semacamnya. Apabila itu dilakukan di bulan Ramadan, betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya kita kalau akan menjelang hari raya, terutama ada dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ada sebuah riwayat yang menjelaskan barang siapa yang menghidup-hidupkan 2 malam hari raya, ahyallahu qulubahum, Allah akan menghidupkan hati mereka, di mana para hati-hati yang lain itu akan mati. Jadi ada di saat orang lain hatinya pada mati, gitu kan. Sebenarnya itu bagaimana Gus kira-kira menyikapi hadis itu? Apakah harus kita amalkan atau bagaimana? Jelas ya. Jadi memang termasuk, jadi dalam agama kita, dalam Islam itu banyak sekali waktu-waktu yang fadilah ya. Waktu-waktu yang bila kita lakukan kebaikan atau ibadah, pahalanya berlipat-lipat. Salah satunya ya tadi, atau bulan Ramadan ini, dan lebih khusus lagi malam ganjil dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi selain di bulan Ramadan, ya ada banyak sekali ya. Di antaranya kita punya malam Jumat, ya Sayyidul Ayyam, termasuk juga malam hari raya, itu malam yang mustajabah. Kita juga disunahkan untuk menghidupkan malam-malam itu dengan aneka ibadah. Jadi ya memang seperti itu. Memang harus kita hidupkan sebagaimana kita menghidupkan malam ganjil begitu ya. Karena pada malam itu kebanyakan manusia lalai, kan begitu memang.
Allah akan menghidupkan hati orang tersebut di saat orang lain hatinya pada mati gitu. Itu maksudnya dalam ketika hari kiamat atau ketika dalam hidup di dunia? Ya ketika kita menjalani kehidupan ini. Oh gitu ya. Ya mungkin dari pemirsa ada yang mengajukan pertanyaan, silahkan mungkin. Pemirsa di Facebook, baik Facebook, barangkali ada yang mengajukan pertanyaan, silakan. Silakan, kami tunggu partisipasinya. Ya, untuk pertanyaan silakan ditulis di komentar ya. Untuk pertanyaan silakan ditulis di komentar. Insyaallah akan ditanggapi sendiri oleh Gus Rafiq. Monggo. Ada yang bertanya, bagaimana hukum sholat? Oh, iya. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat Lailatul Qadar? Hukum sholat Lailatul Qadar ya. Jadi sebenarnya di hadis sendiri disebutkan man qoma Lailatul Qadri. Jadi memang dalam Lailatul Qadar kita disunahkan untuk qiyam, artinya melakukan sholat gitu ya. Namun memang para ulama tidak menentukan, tidak khususkan bentuk sholat Lailatul Qadar seperti apa. Hanya saja ada dalam sebagian kitab ya, kitab yang bercorak tasawuf atau fadhailul a'mal seperti Khazinatul Asrar itu memberikan satu keterangan tentang fadilah yang namanya sholat Lailatul Qadar. Dan ya selagi memang ada dasar dalam kitab yang memang muktabar ya monggo-monggo saja, karena memang banyak sekali para ulama dalam menilai hadis itu, diantaranya ya seperti ulama-ulama yang coraknya sufi itu berdasarkan ilham atau kasyaf ya, walaupun tidak dikenal dalam fikih mainstream, tapi yang namanya sholat Lailatul Qadar dalam kitab Khazinatul Asrar misalnya yang saya baca itu memang ada dengan cara-cara tertentu, ada doa tertentu, yaitu Al-Ikhlas yang dibaca setelah Fatihah 10 kali, nanti setelah salam juga ada doa khusus. Ini bagaimana mengamalkannya? Ya silakan saja. Artinya jangan khawatir, itu juga bukan termasuk apa yang disebutkan oleh sebagian orang, sebagian pihak sebagai hal yang bid'ah. Kira-kira sholatnya sendiri niatnya bagaimana? Apa niat sholat mutlak atau bagaimana? Tidak, kalau memang kalau yang di Khazinatul Asrar memang ada namanya sholat sunat Lailatul Qadar. Jadi usolli sunnatal Lailatul Qadri. Oh, gitu. Ya, jadi memang ada namanya. Ya. Kalau dalam fikih kita mainstream itu pokoknya sholat apapun itu namanya sholat di malam Lailatul Qadar, di malam ganjil. Itu perbanyak sholat apapun itu. Sholat mutlak sebanyak-banyaknya. Untuk batasannya berapa? Sebanyak-banyaknya. Ya kalau sholat mutlak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang sedang itu ada 2 rakaat. 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat. Ada lagi? Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari penonton, silakan. Ya, ada pertanyaan lagi. Mungkinkah Lailatul Qadar turun berkali-kali melihat jam malam dari dunia ini kan berbeda-beda, Gus? Dunia ini berbeda-beda. Apakah
untuk saat ini mungkin turunnya di Indonesia, nanti agak malaman, nanti beberapa jam lagi turunnya di India atau di Saudi atau di mana. Kira-kira itu bagaimana? Ya, jadi ya jelas ya kalau disebutkan malam berarti ya malam, artinya malam ya. Kalau kita malam ya sekarang berarti misalnya andaikan sekarang Lailatul Qadar berarti kita sekarang mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk manusia di belahan bumi yang lain ya malam sesuai dengan waktu mereka gitu. Dan hal ini sebenarnya tidak perlu kita sanksikan ya, karena ini namanya apa istilahnya, anugerah keutamaan dari Allah. Artinya kita tidak memuskilkan loh, berarti kalau malam Lailatul Qadar berarti Lailatul Qadar akan mengunjungi setiap orang. Ya memang, karena itu adalah malam Lailatul Qadar, maka malam bagi kita itulah Lailatul Qadar. Bagi mereka yang ada di belahan bumi yang lebih ke barat, maka Lailatul Qadarnya ya bagi mereka malam Lailatul Qadar. Kalau bagi kita mungkin saat itu sudah pagi atau sudah siang mungkin. Jadi seakan-akan malaikat itu turun Iya, setelah dari sini bergiliran ke belahan bumi yang lain. Bukan hal yang layak untuk kita muskilkan, tidak sebenarnya. Iya. Barangkali ada tambahan dari pertanyaan dari pemirsa, silahkan. Mungkin sudah, dari tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin akan kita akhiri. Dari kesimpulan tadi kita ketahui bahwasanya nuzulul Quran, bagaimana nuzulul Quran itu bertahap ya. Yang pertama ke Baitul Izzah, terus yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia. Jadi yang pertama dari Lauhul Mahfuz, yang pertama Izzah, ya, itu yang terjadi di malam yang kita sebut Lailatul Qadar. Ya. Untuk proses kedua dari Baitul Izzah kepada Nabi secara berangsur-angsur, dan ayat yang pertama diturunkan dari Baitul Izzah itulah yang terjadi pada tanggal 17 Al-Quran yang kita peringati di Indonesia sebagai Hari Nuzulul Quran atau peringatan Nuzulul Quran. Namun konon di negeri Arab ya, di Mesir misalnya, itu peringatan Nuzul Quran pada tanggal 27 Ramadan. Mungkin mengambil Nuzul Quran yang dafatan wahidatan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Gitu. Terus kesimpulan selanjutnya ya, ini tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini bakin ila yaumil qiyamah, akan terus mukjizatnya ini akan terus sampai hari kiamat. Bahkan tantangannya pun sampai sekarang masih relevan. Siapapun yang ingin menandingi kesusastraan dari Al-Quran atau gaya bahasa Al-Quran yang bisa menandingi sehebat Al-Quran, sampai sekarang tantangannya masih ada. Terus juga masalah Lailatul Qadar tadi. Lailatul Qadar ini beberapa ulama mempunyai rumusan. Akan tapi afdolnya kita untuk selalu menghidupkan malam-malam di hari Ramadan, tidak hanya malam-malam ganjil. Lantas masalah pahala Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Bagaimana diketahui, ketika seseorang hidup mencapai akil balik umur 17 tahun, lantas selanjutnya dia beribadah Lailatul Qadar terus hingga ia meninggal, dari 17 ke atas itu sampai ia mengamalkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, orang itu akan terus senantiasa mendapat pahala, bahkan ratusan hingga ribuan tahun. Untuk Lailatul Qadar sendiri, mengenai pendapat para ulama, itu beberapa ulama mempunyai rumusan sehingga dapat terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dari sana bagaimana? Ya, untuk menjaga jarak aman ya kita untuk senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Terus masalah sholat sunnah Lailatul Qadar, sebagaimana tadi disebutkan oleh Gus Rafiq,
ada pendapat, ada keterangan di kitab Khazinatul Asrar, di sana dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar ada sholat sunnahnya, yakni sebanyak 2 rakaat. Setelah itu nanti ada cara-cara tertentu. Terus yang dari pertanyaan terakhir tadi, apakah mungkin Lailatul Qadar turun berkali-kali? Ya mungkin, ya itu mungkin. Karena apa? Karena belahan bumi kita ini belahan bumi bulat. Nah, jadi malaikat itu seakan-akan ya bergantian gitu untuk untuk Allah menurunkan rahmatnya. Akhirul kalam dari kami, ada salah kata kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.